Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya adalah Reiti Ega Sagalin dengan NPM 231506100. Jadi hari ini saya akan melaksanakan tugas UTS Industri Pertanian, yang dimana saya akan menjelaskan tentang IoT dalam bidang pertanian. Di sini saya akan menjelaskan apa sih IoT dalam bidang pertanian itu, terus saya juga akan memberikan contoh penerapannya dan inovasi saya sendiri gitu untuk IoT ini dalam bidang pertanian. Oke, mari kita mulai. Eh, kita presentasikan. Nah, pengertian. Nah, jadi pertanian ini adalah sektor yang vital untuk perekonomian Indonesia. Dan pemanfaatan Internet of Things ini punya potensi besar nih untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor ini. Jadi, apa sih IoT itu? IoT itu seperti misalnya eh, IoT itu sebuah konsep di mana semua hal itu terhubung dengan internet gitu. Sesuai dengan namanya Internet of Things. Jadi misalnya kayak drone yang terhubung dengan internet yang dapat dikendalikan dari tablet kita, ya, atau misalnya greenhouse yang juga bisa dihubungkan dengan internet yang bisa dikendalikan dari HP gadget kita. Intinya dia adalah eh, memanfaatkan internet untuk membuat barang-barang jadi lebih smart dan lebih otomatis. Oke, slide selanjutnya. Contoh penerapannya ya, kita ke contoh penerapan. Jadi, di dalam negeri itu ada banyak contohnya, seperti penggunaan sensor tanah untuk mengukur kelembapan dan nutrisi tanah. Terus ada juga penggunaan drone untuk memantau lapangan. Drone juga bisa dipakai untuk apa namanya? Drone spraying untuk apa namanya? Menyiram tanaman dengan menggunakan drone. Ada juga sistem irigasi otomatis. Jadi apabila tumbuhannya itu sekiranya kekurangan air, maka sistem irigasi ini akan langsung mengirigasikan tanamannya. Ya seperti saya bilang tadi, drone tadi mirip-mirip. Jadi kalau di luar negeri itu ada namanya farmbot. Farmbot ini eh, robot yang digunakan untuk mengotomisasikan pemeliharaan tanaman gitu. Jadi misalnya robotnya ini menyiram, memetik, segalanya dilakukan oleh robot ini gitu. Jadi tidak perlu lagi manusia yang bekerja untuk mengurus tanaman ini, sehingga manusianya bisa fokus lebih ke mengembangkan farmbot ini dan mengendalikannya. Oke, selanjutnya. Nah, sini ada contoh-contohnya nih ya. Contoh IoT, ada orang sedang mengendalikan tanamannya dari tablet. Ini ada orang lagi drone spraying menggunakan drone. Oke, next. Tantangannya. Jadi tantangan utama dari IoT ini, terutama di Lampung ya, di mana saya berada, itu aksesibilitasnya sih, dan biaya teknologi. Soalnya, meskipun secara teknis, biaya teknologinya itu, lama-kelamaan akan menurun, biaya awalnya itu yang kadang-kadang orang ragu-ragu gitu. Karena, ya beberapa tidak mau ngambil resiko aja gitu, soalnya mereka belum tentu paham juga kan. Dan juga aksesnya, terutama karena di Lampung ini tidak semaju mungkin di Jawa. Jadi akses untuk teknologi ini juga kurang. Terus juga petani juga kesulitan mengakses akses perangkat ini nih tanpa sosialisasi lah istilahnya. Tidak semua orang bisa paham gitu cara kerja dari perangkat ini. Oke, next. Nah, saya ada solusi juga nih. Solusinya itu ada pemerintah, kembali ke pemerintah nih. Jadi, menurut saya pemerintah itu harus memberikan subsidi dan dukungan untuk pakai IoT ini gitu. Karena ya yang diuntungin juga bukan petani doang, tapi pemerintah. Karena semakin produktif petani itu, maka kita juga bisa produk pertanian kita tuh bertambah gitu. Semakin banyak produk pertanian, kita bisa jual ke luar negeri dan meningkatkan pendapatan ekspor kita. Dan menurut saya juga pemerintah harus mengajarkan para petani-petani ini gitu tentang teknologi ini. Biar mereka tidak terjebak dalam revolusi industri 2.0 gitu. Biar kita industrinya bisa terus maju dan akhirnya mengejar ketertinggalan kita dengan negara-negara maju. Oke?
Nah, selanjutnya. Nah, ini penerapan saya nih. Kalau saya mengusulkan penggunaan deteksi hama otomatis. Jadi cara kerjanya itu ada sensor-sensor yang diterapkan di dekat-dekat tumbuhan gitu. Dan apabila dia mendeteksi adanya hama, maka dia akan langsung apa namanya membasmi hama itu secara otomatis. Nah, jadi sensor ini tuh eh, akan mendeteksi keberadaan hama lalu melakukan pestisida sesuai kebutuhan untuk melindungi tanaman dan tidak berlebihan ya supaya tanaman tidak mati juga. Nah, jadi kan biasanya kalau manusia yang melakukannya bisa sering berlebihan gitu kan, sehingga menyebabkan tanaman lebih rentan untuk mati karena pestisida gitu. Nah, dengan sensor ini karena komputer yang melakukan bisa lebih presisi karena komputer itu menghitungnya itu dengan codingan kita gitu. Jadi kemungkinan melesetnya lebih dikit daripada manusia lah istilahnya. Ini contoh pengaplikasiannya ya. Contoh yang mirip-mirip yang saya temui di Google. Di sini ada sensornya yang taruh di tengah sana lapangan. Nah, di sini ada contoh aplikasi yang mirip-mirip kayak gini lah. Terus ada motor listrik yang menyalakan mesin pestisidanya itu. Oke, itu saja sekian. Saya tidak ada tulisan terima kasih, saya tambah dikit. Ya, nggak usah lah ya. Jadi, terima kasih sudah menonton video saya. Eh, Semoga dapat bermanfaat. Apa penjelasan saya juga dapat diterima oleh semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.